found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the ground, listening to our favorite song. When you say you look a mess, I whisper underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than the one I know. She says my dreams, I hope that someday I'll send her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my guilty omen. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Halo pemirsa setia TVRI, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Abigail Hanas dalam program Bapote. Ya, tentu saja hari ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh partner kece saya, yaitu
Halo Abi, halo juga Mas Saudara semua. Ada Axel di sini. Oke, Axel ya. Hari ini kita bakal seru-seruan bareng ya. Karena narasumber kita, pemirsa, adalah seorang anak muda yang kreatif dan juga inovatif tentunya ya. Siapa lagi? Ini adalah narasumber kita, yaitu ada Kak Tarwis and Kamalis. Oke, jadi Kak Tarwis and Kamalis ini merupakan anak muda NTT yang memiliki satu proyek yang kalau kita bisa lihat bahwa ini untuk Mengangkat gitu memperkenalkan ya, budaya di budaya NTT tersendiri. Oke, kita mau kenalan lebih lanjut sama Kak Tarwis and Kak Marlis. Oke, Kak Tarwis dulu boleh sapa-sapa pemirsa di rumah. Halo, saya Tarwis Haning, saya musisi, tinggal di Kota Kupang. Oke, singkat ya, singkat, padat, jelas ya. Oke, Kak Malis. Saya Malis, saya juga musisi, saya tinggal di Kota Kupang. Oke, langsung tempat tinggalnya Kota Kupang ya. Oke, Kak Tarwis and Kak Malis ya. Berbicara tentang musisi nih ya, pasti para pemirsa di rumah juga sudah melihat bahwa topik kita kali ini adalah Jelajah Nada Timor. Yes. Ya, of course, Jelajah Nada Timur itu tidak akan terlepas jauh dari Kak Tarwis maupun Kak Malis di sini. Nah, Kak Tarwis dan Kak Malis ini mau jawab siapa duluan? Nah, menurut Kak Tarwis sendiri, boleh jelaskan nih kepada pemirsa di rumah, apa sih Jelajah Nada Timur itu? Ya, Jelajah Nada Timor sendiri adalah satu proyek yang dilakukan oleh kami 8 orang. Dalam proyek ini kami berkeliling ke 5 kabupaten di Pulau Timor. Ada Semau, TTS, TTU, Belu, dan Malaka. Dan di 5 daerah ini kami merekam suara-suara seperti alat musik tradisional, tradisi bertutur, bercerita, dan ya seputar kebudayaan di daerah itu. Kemudian setelah dikumpulkan source-nya, kita olah kembali menjadi satu mini album dengan genre post rock instrumental. Oke, keren banget ya. Berarti mengambil sesuatu yang unik di daerah tersebut, terus dikemas menjadi satu lirik lagu ya. Bukan Atau lirik bukan tapi hanya lirik? musik, instrumentalnya. Instrumental, oke, keren banget. Berarti ada musik dan juga perkenalan daerah tersebut ya, budayanya. Keren banget ya. Soalnya akhir-akhir ini tuh anak-anak muda jarang banget untuk memperkenalkan daerah mereka atau budaya mereka. Tapi pada gengsi di sini kita lihat bahwa narasumber kita ini keren banget, udah musisi tapi tetap mempertahankan budaya mereka. Nah, untuk Amali sendiri, nah tadi yang disampaikan oleh Kak Tarwis ya, mungkin apa lagi yang ingin ditambahkan oleh Kak Malis mungkin? Proyek budaya Jelajah Nada Timur ini lebih ke apa ya? Saya suka menggunakan analogi adalah Jelajah Nada Timur ini adalah sebagai pintu. Jadi pendengar kita atau yang penikmat karya kita adalah orang yang ingin masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk ke dalam rumah mereka harus melewati pintu dulu. Jadi setelah mereka masuk dari pintu itu baru mereka bisa menjelajah. Oh, misalnya daerah ini ada di ruangan yang ini, daerah ini ada di ruangan yang ini. Jadi saya suka memposisikan proyek Jelajah Nada Timur ini sebagai pintu. Jadi semoga dengan anak-anak muda memasuki pintu ini mereka bisa menjelajah hal-hal yang lebih luas di dalam ruangan tersebut. Wah, keren banget ya. Axel, kita kalau ngomong tentang musisi nih pasti punya background yang of course sudah mungkin sudah belajar musik dari dulu. Nah, kita mau tahu dulu dong Kak Tarwis dan Kak Malis ini background pendidikannya tuh apa sehingga bisa masuk jadi musisi ya. Ya kan? Kan siapa tahu memang sekolahnya sekolah seni gitu, sekolah musik ya. Mungkin dari Kak Tarwis sendiri backgroundnya memang musik, seni atau gimana? Teknik sipil. Oh, teknik sipil ya. Teknik sipil meraja jadi musisi. Gimana itu tuh gimana ceritanya? Semua orang pernah melakukan kesalahan. Oh, Begitu kuliah. Jadi kesalahan atau teknik sipil ya kesalahan? Ya, Kesalahan ada. ini. Tersesat di ya seperti orang kebanyakan lah, studi ikut paman orang tua lebih ke itu. Sementara passion kita lebih ke musik, tapi untuk musik sendiri di NTT kan belum bisa menjadi profesi begitu. Agak susah jadi. Betul sekali. Tapi tetap setelah lulus memang passion sudah di sini kan, tidak bisa lari kemana-mana. Oke, jadi ingat nih bisa jadi saran buat teman-teman di rumah dan para pemirsa
bahwa jangan lupa ikutin passion Passion. kalian Ya. ya. Jangan sampai nyesel nih. Walau Jadi salah kalau- jurusan tapi tetap harus balik gitu ya. Iya, Seperti Kak balik Taris. masalahnya ya. Nah, Kak Taris mungkin bisa dibahas lagi Kak. Kira-kira apa yang jadi titik di mana akhirnya Kak Taris berpikir kayak, oh ya, waktu sebelumnya kuliah selesai nggak Kak? Selesai. Oh, kuliah selesai, puji Selesai Tuhan. dong. Kira-kira apa nih yang menjadi titik di mana akhirnya Kak Tarwis banting setir gitu Kak, dari seorang engineer ya, anak teknik tiba-tiba jadi seorang musisi gitu Kak? Ya karena dari kecil SMP begitu memang sudah niat, memang saya besar harus jadi musisi gitu. Siap. Memang sudah tertanam dari kecil kepengen jadi musisi. Besar karena tidak kesampaian kuliah musik, ya tetap setelah lulus ya kita tetap fokus lagi. Keren banget ya. Jadi prinsip itu ya, walaupun salah jurusan tapi tetap prinsip jadi musisi harus. Cita-citanya tetap harus dikejar gitu. Ya, nah bagaimana dengan Kamalis ya? Kita lihat. Sebenarnya Kamalis dari tampangnya emang anak musisi banget ya. Kece soalnya saya. Swag. Dulu pernah kuliah hukum. Ini pernah ya, bukan lulus ya. Pernah. Pernah Ya, pernah. Oke, pernah jadi kuliah anak hukum. Terus kalau suka musik tuh dari kecil, kebetulan bapak saya juga musisi. Terus saya memutuskan untuk dari kecil memang sudah suka bermusik, jadi memang memutuskan untuk berkecimpung di musik dan semoga bisa hidup dari musik. Oke, Kurang lebih seperti keren. itu. Ini teknik, ini hukum. Hukum. Disatukan dengan musik. Keren banget ya. Oke, kita kembali lagi di Jelajah Jelajah Nada Nada Timur Timur. ya. Ini sesuatu yang baru dan juga menarik nih Excel ya. Karena kan of course nggak semua pemirsa mungkin tahu, tapi mungkin udah ada yang tahu nih tentang Jelajah Nada Timur. Nah, hal yang menarik yaitu apakah dari Jelajah Nada Timur sendiri ada karya yang dimunculkan dari proyek tersebut? Ya, ada 5 karya, masing-masing karya itu mewakili daerah yang kita kunjungi. Misalkan kemarin kita ke Desa Uwi Asa Semau, kita munculkan dalam satu track yang judul Kumale, track pertama. Itu cerita tentang kelahiran, tradisi kelahiran seseorang musisi di sana melantunkan tradisi kamusang yang biasa dilantunkan pada saat kelahiran, terus memainkan alat musik liongpola, trompet dari daun lontar, dan juga cerita tentang seorang dukun beranak ya, dukun beranak. Bagaimana dia menggunakan ramuan-ramuan. Ya, cerita-ceritanya itu kita munculkan dalam satu instrumental yang judul Kumale. Kumale itu artinya mari datang. Jadi kita buka album ini dengan sambutan mari datang. Wah, menarik sekali. Nah, banget ya. tapi mungkin yang bisa kita kulik lagi nih, mungkin dari Kak Malik bisa jelasin kira-kira Jelajah Nada Timur ini sebelumnya inspirasinya tuh dasarnya tuh dari mana gitu Kak. Terus juga saya dengar kan ini dapat pendanaan tuh dari kementerian. Gimana Kak, bisa diceritain sedikit soal itu? Keren banget ya, bisa ada pendanaan dari kementerian. Ide awalnya tuh dari kebetulan Khalif pernah bikin satu project di album keduanya Saga. Jenisnya mirip karena kita terinspirasi dari situ, jadi kita mau mengembangkan ide tersebut menjadi proyek yang lebih besar. Jadi kita berdiskusi ya kenapa tidak kita lakukan, kita expand project ini menjadi sesuatu yang bisa bisa berdampak lah. Skopnya juga lebih ya, luas. skopnya lebih luas. Akhirnya kita berdiskusi untuk kita dengan tim terus untuk bikin proposalnya, terus kita apply proposalnya. Kebetulan diterima, di approve, ya sudah kita jalankan proyek ini. Wih, keren banget, sampai di approve sama kementerian itu Bukan bukan main, kaleng-kaleng. Berarti emang proyeknya udah di prepare, udah dipersiapkan sebaik mungkin. Nah, keren banget. Nah, pemirsa setia TVRI, nah kita mau tahu juga nih, kalau saya coba searching ya tentang Jelajah Nada Timur, itu ada album yang namanya Hit Hanak. Ya. Boleh nih diceritakan kenapa namanya Hit Hanak ya kan? Saya pun bingung ya, Hit Hanak tuh maksudnya apa? Inspirasinya dari mana gitu? Ya, Hit betul. Hanak itu dari bahasa Dawan Timor, artinya suara kami, suara kita. Gitu. Jadi album ini menggambarkan suara kami sebagai anak muda musisi, bukan cuma kami sebagai komposer ini, tapi suara orang-orang daerah yang jarang didengarkan. Mereka punya suatu tradisi yang unik yang harus diangkat, sementara belum terlalu banyak media yang meliput. Itu yang kami angkat jadi suara kami bersama dengan orang-orang daerah dan orang-orang musisi di kami ini. Keren banget luar ya biasa. suara kami berarti Hit Hanak. Hit Hanak. Nah, mungkin ini dari Kak Malik sih kalau gitu. Ada 5 daerah tuh yang tadi dikunjungi. Alasannya pilih 5 daerah itu apa kira-kira Kak? Selain daerah yang lain.
sesuai nama proyeknya, Jelajah Nada Timur. Jadi kita sedapatnya mendapatkan dari 5 kabupaten di Pulau Timur ini kita harus mendapatkan hal-hal unik, tradisi-tradisi yang terkubur, yang tidak terkubur juga sih, maksudnya tradisi yang belum terlalu diekspos, gitu. ya, yang tidak terlalu diekspos. Dengan tujuan, kembali ke awal tadi, dengan tujuan adalah kita ingin memberikan sentuhan baru ke hal-hal tradisi tersebut untuk bisa dinikmati oleh anak muda. Kurang lebih seperti itu. Keren ya. Berarti ada sentuhan-sentuhan modern Iya, gitu. betul banget. Jadi semua kalangan bisa menikmati. Ya, oke. Kita berbicara tentang musisi ya. Ini agak kontroversial karena gini, musisi di daerah itu belum terlalu berkembang seperti di kota-kota besar. Nah, pandangan kakak-kakak ini nih, ya kan, yang memilih dari jurusan teknik, hukum, menjadi seorang musisi, apakah tidak beresiko besar untuk menjadi seorang musisi di daerah? Iya, saya rasa memang tantangan sangat besar untuk di daerah seperti Kupang yang pergerakan musiknya belum besar, terus event-event musiknya belum banyak, otomatis orang belum menerima penerimaan untuk musisi untuk bisa berkarya banyak itu belum banyak. Jadi memang saya sendiri juga merasakan berat juga kalau mau bilang saya musisi Kupang itu agak susah, mau dapat duitnya kan tidak selancar orang pegawai atau. Tapi memang kalau saya pribadi ya buka usaha kecil-kecilan ya bisa membantu, misalkan kalau ada modal untuk beli satu alat musik kecil ya bersyukurlah. Terus ada komunitas yang misalkan bikin film butuh scoring, nah itu kita bisa terlibat dalam situ, atau diundang ke event kecil-kecilan juga, mau dibayar seberapapun kita pasti terima saja. Ya, demi bisa hidup lah. lah. Dari Katarwis ya. Kalau dari Kamalis sendiri? Kalau soal bagaimana menjalani kehidupan sebagai musisi di Kupang, soal sulit dan tidaknya tergantung sudut pandang ya Kak. Karena kalau menurut saya pribadi, di era yang sudah sangat maju ini, kita bisa berproses, ya kalau memang tidak dapat, istilahnya kalau kita tidak dapat panggungan di sini pun, kita bisa menggunakan sosial media, kita bisa menggunakan internet, kita bisa menggunakan segala teknologi yang ada. Jadi bahkan ini saya mengutip satu dari sini mana tadi? Yang mana tuh? My culture is my treasure. Jadi yang menjadi kultur kita adalah bagaimana kita bisa mengangkat hal-hal kedaerahan itu, ataupun dalam hal ini mungkin ke genre musik yang di luar album Hit Anak ini. Jika orang bilang tuh harus digali sedalam-dalamnya, tetapi kalau menurut saya bukan digali sedalam-dalamnya, tetapi digali sedapat-dapatnya. Karena jika kita terlalu memaksakan diri untuk kayak push too hard, ya kadang-kadang tidak dapat juga apa yang kita mau. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah kita push sedapatnya. Jangan terlalu berusaha terlalu keras, jangan terlalu berusaha terlalu banyak, tetapi bisa melihat kesempatan, itu yang paling penting. Oke, keren banget ya. Jadi ada kesempatan dimanapun kita harus usahakan untuk dapatkan, tapi jangan terlalu hard, jangan terlalu keras. Oke, para pemirsa, kita masih mau akan berbincang-bincang lagi seru-seruan bareng dua narasumber ini. Tetap di Bapote bersama saya Abigail dan juga Axel. Jika aku tak lagi sama denganmu, tak lagi saling merindu, kuatkanlah jalan tengah yang telah kita ramu. Renungkanlah bila aku tanpa kamu, bagai langit tanpa biru, tak bisa ku bayangkan. Tak lagi kau tempatkan aku di sudut hatimu. Halo Sobat Digital,
Gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu, sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's burning in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all shut up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the pain won't play, I always remember us this way. Ooh, yeah. Memory, baby. Ooh, ooh, Halo pemirsa semua dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama dengan kami di Bapote, tentunya bersama dengan saya Axel dan juga partner saya Abigail, dan dengan dua narasumber kita yang luar biasa hari ini, ada Kamalix dan juga Kak Tarwis di sini. Nah, tadi Kamalix dan juga Kak Tarwis sudah menjelaskan tuh kalau mereka akhirnya harus berjelajah sesuai dengan namanya Jelajah Nada Timor. Mereka berjelajah ke 5 daerah di Pulau Timor gitu, mulai dari Semau sampai dengan Belu. Nah, mungkin bisa ceritakan sedikit Kakak. Pastikan
rekamannya itu tidak di studio gitu Kak. Nah kira-kira apa nih kendala yang dihadapi masyarakatnya juga sendiri seperti apakah masyarakat welcome atau ada kendala-kendala dari masyarakat? Mungkin bisa diceritakan sedikit Kak. Kalau di daerah itu kebanyakan kita kesulitan itu narasumber biasanya. Karena di daerah kita juga tidak menyangka kalau seniman yang memainkan alat musik atau yang bercerita tradisional itu juga susah, bisa dibilang sulit untuk, karena anak muda di daerah sendiri juga tidak terlalu peduli untuk melestarikan budaya. Terus kalau untuk sound mungkin Malis yang lebih paham untuk. Bisa langsung Kalau komen. dari segi rekaman dan sebagainya, kita tidak terlalu banyak menemukan kendala, tetapi mungkin karena rekamannya di luar di alam terbuka, jadi kalau istilahnya tuh banyak gangguannya, banyak suara-suara yang harusnya tidak masuk ke recorder kita, tapi dia masuk. Kayak apa tuh, Kak? Ngeri ya Ada jadinya. waktu kita rekaman lagi merekam suara, terus ada suara ayam berkokok, ada suara kambing, suara babi, suara hewan-hewan ternak dan lain-lain. Itu yang agak-agak mengganggu, tetapi secara tidak langsung itu yang memberikan aksen natural tersendiri dalam lagunya. Jadinya akhirnya itu tetap dipakai akhirnya. Tetap Iya, dipakai ya. Oke, kalau ngomong-ngomong seperti itu, berapa lama setiap daerah itu membutuhkan waktu untuk Proses recording proses gitu. recordingnya tersendiri? Kalau di daerah kita satu daerah itu 3 hari, 3 sampai 5 hari. Gitu. Untuk aransemennya kita kan kembali ke studio lagi. Satu lagu itu 1 minggu lah. Satu lagu Itu 1 kalau minggu. 1 minggu. Kalau Berarti- untuk 5 daerah tersendiri berapa lama untuk semuanya sampai habis, sampai Total gitu total ya. Total durasinya dibutuhin berapa lama durasinya Kak? itu berapa Project lama? total 4 bulan. 4 bulan, 3 atau 4 bulan. Ya. 4 bulan menghasilkan 1 karya ya. Jadi kalau 2 karya ya 8 bulan. Oke, keren banget ya. Soalnya enggak semua anak muda punya hati untuk melestarikan budaya lewat karya mereka. Nah, ini Kak Tarwi sama Kak Malis ini bisa menjadi contoh anak-anak muda yang masih bangga untuk memperkenalkan daerah. Harus pokoknya sebagai anak muda, apalagi Nusa Tenggara Timur punya banyak budaya, punya banyak kekhasan, harus diangkat gitu ya. Tambah dengan modernisasi sedikit, akan bisa menjadi karya yang diminati oleh semua orang. Nah, tadi Kak Tarwi sempat singgung nih Abi terkait dengan di Semau ada alat musik yang Kak Tarwi sendiri juga baru ketemu. Ya. Kira-kira bisa ceritakan lebih dalam nggak Kak Tarwi kira-kira alat Kalau musik apa? Semau itu kita dapat alat musik kliung pola. Apakah kalau boleh? Kliung pola. Liung pola. Kliung. Kliung. Pola. Oke. Dia terbuat dari daun lontar dililit. Bentuknya seperti trompet Sangkakala panjang, gitu ya. cukup panjang ya. Ngeri ya. Terus itu uniknya orang Semau itu memainkan pukul 4 pagi untuk membangunkan roh tanaman. Jadi mereka itu percaya kalau malam hari roh tanaman itu Pergi gitu ya. menjelajah gitu keluar. Dan paginya harus dipanggil pulang itu dengan itu kliung pola. Gitu ya. Keren ya, berarti ada beberapa alat musik dan budaya yang masih kurang terekspos ya. Iya. Nah, jadi Jelajah Nada Timur ini salah satu wadah untuk mengekspos budaya-budaya yang masih terpendam. Oke, keren banget, keren. Oke, Kak Tarwi dan Kak Malis nih, kalau kita lihat bahwa setiap budaya itu, apakah Kak Tarwi dan Kak Malis masih ada rencana ke kabupaten-kabupaten yang lain? Apakah harus seluruh kabupaten yang ada di NTT untuk mengekspos kembali Ya, keunikan? saya rasa ke tekad kami di dalam tim ya kepinginnya NTT. Seluruh NTT bisa kita liput. Wah, keren ya, berapa kabupaten di NTT? Luar biasa. Ayo berpikir. 21 kalau tidak salah ya. Nah, tadi kan sudah dijawab oleh Kak Tarwi terkait dengan keunikan ditemui di Semau. Kalau Kak Malik sendiri nih, kira-kira ada keunikan apa gitu Kak dari 5 daerah yang tadi dikunjungi yang Kak Malik sendiri ketemu atau kayak, waduh ini sesuatu yang baru, belum pernah dengar ini nih, kok baru ada ternyata di sini. Kembali lagi yang dari 5 daerah ini yang paling unik itu bukan paling unik ya, maksudnya yang baru ditemui, gitu ya? baru pertama kali di Jama itu sama dengan Khalif itu di Semau itu alat musik kliung pola itu. Keunikan yang saya temukan adalah kliung pola ini alat musiknya itu bukan sebagai instrumen utama,
dia tuh cuman sebagai apa ya, resonator, sebagai penghantar. penghantar. Jadi segala nada, segala bunyi, segala segala ritmenya itu diatur dari mulut peniupnya. Bahkan peniupnya ini tanpa keliung pola pun dia bisa meniup daun, plastik itu bisa jadi musik. Nah, jadi itu yang sangat unik karena alat musik ini sebenarnya bukan alat musik, dia hanya perantara sebenarnya. Iya. Jadi itu yang sangat-sangat unik. Ini bentuknya kurang lebih. Ini keliung polanya. Iya, ada Panjang. di album Iya. ini. Ini kan. Keren. Boleh nih, silakan. diangkat dulu ya. Boleh biar pemirsa di rumah Kak? bisa Ini lihat album nih. fisiknya. Oke, yang alat musiknya dulu. Oh iya ini alat Oke, musiknya. itu. Keliung pola. Oh, panjang sekali ternyata. Wah. Panjang. Iya. Tapi yang memainkan yaitu orang yang meniupnya berarti Iya. ya, itu Iya. hanya perantara. Oke, keren ya. Berarti masih banyak hal-hal seperti ini yang ada di Semau yang belum kita tahu ya, apalagi anak-anak muda NTT tahu. Iya. Oke. Nah, album di Hit Hanak sendiri dari 5 lagu yang ada di sini, kira-kira mana yang paling berkesan ya atau paling kayak wow, ini keren banget nih cerita di balik lagu tersebut apa sih? Semua Semua susah pilih. punya kesan tersendiri. Susah pilih. Iya, semua punya kesan tersendiri. Semua punya cerita, Iya. keunikan tersendiri semua. Oke. Nah, terkait dengan Hit Hanak sendiri nih, Kak. Tadi sebenarnya saya masih bingung nih, masih bertanya-tanya teman-teman. Kira-kira ini di dalamnya tuh Kak ada pemale nih pun lain sebagainya. Ini lagu atau seperti cuma instrumen gitu atau juga ada bahasa-bahasa daerah yang dimasukkan gitu Kak? Ya, ada bahasa daerah yang kita masukkan. Misalkan kalau lagu pertama misalkan Kumale itu ada tradisi kamusang, dia seperti lagu, dia menyanyikan sekian bar kita masukkan dalam lagu, terus ada cerita Mama Ana, cerita dia narasi lah. Cerita pakai bahasa Semau juga itu masuk di dalam. Dan inti dari musiknya itu instrumental. Kalau kan saya pemain gitar ya. Fokusnya di gitar. Fokusnya di Gitar dan ada beberapa alat musik lain seperti alat musik elektronik, synthesizer dan cello, ada choir gitu tambah. Berarti bukan hanya lagu tapi ada juga narasi-narasi yang ada di Iya, dalam ada situ narasi. dengan bahasa daerah. Wah, keren banget. Nah, kalau kita ngomong tentang bahasa daerah nih ya kan, apakah banyak peminat dari album tersebut? Nah, sebelum kakak berdua jawab nih ya, kita akan kembali Tahan dulu. lagi. Maka dari itu tetap di Bapote bersama saya Abigail dan juga Axel. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumbuh. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Ya, janji takkan kemana-mana, janji takkan kemana-mana, janji takkan kemana-mana, janji takkan kemana-mana. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing.
Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box. Televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi. Deso. 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 Halo Sobat Digital. Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kau hempaskan tubuh ini, kau goreskan luka hati. Takkan aku kenal lagi tulus cinta yang kau beri. Pergilah cintaku, lupakan dirinya. Takkan aku ingat lagi sakit hati yang kau beri. Pergilah cintaku, biarkan berlalu. Halo Pak Saudara semua, terima kasih masih bersama dengan kami di acara kesukaan kita ya, pastinya kesayangan kita semua, betul Bapote. Tentunya masih bersama Bapote. dengan saya Axel dan juga partner saya Abigail. Abigail yang cantik di sini, dan juga dua narasumber kita yang luar biasa, ada Kak Tarwis dan juga Kamalis. Nah, tadi di akhir sebelum kita tutup, kita mau cari tahu nih, kira-kira setelah dirilis ada satu album yang dirilis, ini albumnya dengan cover yang sangat luar biasa. Kira-kira Kak Tarwis dan juga Kak Malis melihat bagaimana antusiasme nih anak muda dari Nusa Tenggara Timur terkhususnya ya dalam menyikapi dikeluarkannya album ini seperti apa Kak? Ya, kalau yang saya lihat lumayan banyak ya yang akhirnya tahu kalau musik daerah itu bisa unik begitu. Cukup banyak lah yang
mulai sadar, Tertarik ya? mulai tertarik mungkin karena kita olahnya ke musik yang modern, instrumental yang lebih kaya gitu. Mereka mungkin lebih senang, gampang ya. Dan gampang dimengerti. Nah, untuk Kamali sendiri? Dari kita lihat dari grafik digital platform ya Kak. Dari grafik digital platform, grafik dari Kota Kupang sendiri sepertinya sangat baik. Sangat baik, peminatnya lumayan banyak. Karena itu tadi kembali ke yang seperti Khalif bilang, karena mungkin karena bungkusannya unik, dan kita bersyukur karena akhirnya dari bungkusan yang unik itu mereka akhirnya bisa tahu lah di masing-masing daerah tuh ada keunikan tersendiri. Wah, keren banget ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan besar nih untuk saya dan pasti juga pemirsa di rumah, yaitu kenapa kakak berdua ini memilih untuk menjadi musisi budaya ya, musisi daerah. Kenapa tidak mengangkat lagu tentang percintaan atau tentang anak muda sekarang ya? Iya, yang galau-galau kan. Karena yang galau itu lebih terkenal ya, lebih gampang hits ya. Kenapa harus daerah, harus ada narasi bahasa daerahnya? Padahal kan sebenarnya kalau mau angkat lagu tentang percintaan dan yang lagi hit sekarang, of course lebih gampang ya. Kenapa tertarik akan sesuatu yang lebih susah ya ini namanya? Ini juga mungkin berkaitan dengan visi nih Kak. Mungkin tadi kita belum singgung. Visi apa yang menjadi visi utama dari Jelajah Nada Timur gitu Kak? Betul sekali. Ya, kalau saya untuk tadi lebih pilih untuk memperkenalkan daerah lewat lagu. Ya, karena alasan terbesar adalah karena tertarik. Ya, saya sangat tertarik dengan budaya Timor, budaya yang unik gitu. Buat saya itu bisa jadi pengalaman yang bisa saya hantarkan ke pendengar, menjadi sesuatu yang beda dari musik yang lain gitu. Karena musik daerah ini kan banyak sekali yang belum kita jelajahi, dan saya rasa itu kesempatan besar bagaimana saya bisa olah dia dalam musik yang genre yang saya geluti, post rock. Saya rasa itu bisa menjadi satu daya tarik tersendiri, dan juga brand buat saya sebagai musisi, brand musisi post rock yang mengelola musik etnik Timor ada di proyek ini saya gitu. Keren. Kalau Kamali sendiri gimana? Kalau kita bercermin dari kalau misalnya musik, kenapa memilih musik daerah ketimbang musik tradisional, musik modern di proyek ini? Karena misalnya kita lihat dari segi keunikan dan punya karakter. Kembali lagi kita lihat kenapa Korea Selatan itu sangat digemari dari segi bahasa, dari segi semua hal-hal kedaerahan mereka. Bahkan itu disorot dengan segitunya. Jadi kenapa kita memilih untuk mengambil aspek kebudayaan ini adalah kita berharap akan lebih banyak orang yang menyorot hal ini, karena sebenarnya tanpa kita sadari musik dan budaya itu bisa menjadi income untuk negara yang sangat besar. Karena hal itu terjadi pada Korea Selatan. Kenapa tidak kita mempertegas itu untuk bisa memperkaya Indonesia juga sebenarnya? Karena kekayaan daerah adalah kekayaan Indonesia. Kekayaan daerah adalah kekayaan Kupang. Kekayaan daerah adalah kekayaan NTT. Kurang lebih seperti itu. Wah, keren banget. Mindsetnya tuh keren banget. Karena tidak semua anak muda punya mindset seperti itu untuk memperkenalkan budaya itu keluar. Nah, lewat karya mereka. Nah, yang tadi Axel singgung bahwa visi dan goals dari Jelajah Nada Timur itu apa sendiri untuk kakak berdua nih? Visi dan goalsnya itu ya, apa? Ini mungkin yang pertama kita punya arsip musik daerah yang direkam dengan sound dengan peralatan yang bagus. Ya, saya rasa bisa jadi arsip buat kepentingan kami dalam proyek sendiri dan kepentingan yang lain. Dan yang kedua, kita bisa memperkenalkan budaya ini ke seluruh dunia lebih luas lagi, karena kan sekarang bisa internet, bisa berbanyak media. Saya rasa semua orang bisa dengar, orang bisa tahu Timor itu kayaknya seperti apa kalau untuk musik daerah. Ya, sepakat 100% dengan apa yang disampaikan oleh Kak Tarwin dan juga Kak Malix. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi akhirnya setuju dengan apa yang tadi disampaikan Kak Malix, bahwa jangan sampai kita hanya terus mengikuti budaya orang lain gitu. Betul. Tapi bagaimana kita bisa juga mengangkat budaya kita untuk jadi sebuah tren gitu. Bukan hanya mungkin tidak menutup kemungkinan jadi sebuah tren global gitu. Jadi jangan fokus cuma dengan kekurangan yang kita punya, tapi bagaimana kita sebagai anak muda bisa lihat hal-hal positif. Ya, kelebihan-kelebihan, keunikan yang kita punya di daerah untuk diangkat menjadi sebuah tren. Ya betul, karena masih banyak hal-hal unik nih yang kita punya, apalagi NTT ini kaya akan budaya,
kita, banyak pulau-pulau yang kabupaten yang masih banyak budaya yang kental. Of course kita bisa untuk mengekspos atau untuk memperkaya lagi budaya kita untuk orang luar juga bisa tahu. Nah, sebelum itu kita mau memperkenalkan dulu untuk Kak Tarwis dan Kak Malis, mungkin memperkenalkan albumnya sekalian promosi ya. Ya kan? Udah dirilis di mana iya, aja? dirilis di mana saja bisa. Ya, Silakan. Ini adalah album yang dirilis secara fisik, album Hit Hanak, dan ini terbatas ya, stoknya cukup terbatas. Kita bagikan gratis. Gratis. Ya. Gratis ya. Saya bisa dapat nggak ya? Gimana tuh Kak cara dapatnya? Bukan. Nanti kita akan bagikan. Oke. Yang setelah selain rilisan fisik, kita rilis di platform musik lah. Oke. Spotify, iTunes, TikTok ada. TikTok ada. YouTube ada. YouTube musik ada. Ada semua ya, jadi gampang banget untuk diakses ya sama semua kalangan, bahkan masyarakat Indonesia maupun internasional. Yes, tentunya. Keren banget. Nah, ini unik banget covernya ya, boleh dilihatin. Rada kontroversial, mungkin boleh dijelaskan Kak makna dari cover atau gambar tersebut Dua apa? tangan nih, megang Iya. kerbau, kepala kerbau. Ini adalah saya kepingin mengangkat satu simbol yang bisa dibilang langka juga di Timor. Jadi ini kepala rusa Timor. Rusa ya. Rusa Timor kan sudah bisa dibilang langka. Terus simbol tangan ini tangan orang muda yang punya niat untuk melindungi atau mengambil kembali yang sudah langka itu, merawat. Ada simbol daun-daun juga yang jadi kesannya ini sudah terlihat terasing begitu, sudah jarang ditemukan. Anak muda ini berniat untuk mengangkat dia, untuk perlihatkan kembali ke banyak orang. Wah, keren. Nah, untuk yang cover belakangnya itu? Ya, ini seniman daerah yang kita kunjungi dan terlibat dalam album ini. Cukup banyak, sekitar 20-an. Satu daerah bisa 3-5 orang. Berarti masih banyak juga seniman-seniman yang masih ada potensinya di setiap daerah ya. Keren banget sih kalau menurut gue, kayak keren. Tadi luar biasa, pasti pemirsa di rumah juga tertarik sekali tuh tadi dengan cerita baik di Pulau Semau, di Beirut, tadi banyak cerita menarik yang disampaikan oleh Kak Tarwis dan juga Kak Malis. Kira-kira ada ini nggak Kak? Kira-kira keinginan gitu untuk buat video official mungkin dari album ini Kak? Iya, keinginan ada. Pasti ada. Tapi ya kita masih butuh proses yang ini lagi untuk visual kan kita harus berhati-hati untuk mengangkat daerah. Kita kepingin yang lebih beda lagi. Yang ada di YouTube itu visualizer saja. Ya cuma animasi singkat lah. Gitu. Siap. Jadi untuk saudara semua di rumah yang pengen banget nih dapat album Hit Hanak ini, ditunggu saja. Itu kira-kira bisa tahu informasinya di mana Kak? Kalau udah dirilis. Di Instagram kami ada. Jelajah Nada Timor. @jelajah-nada-timor. Jangan lupa di follow guys ya, biar bisa tahu informasi dan bisa mendapatkan gratis album Hit Hanak dari Jelajah Nada Timor. Keren. Nah, luar biasa nih. Tidak terasa sebenarnya banyak nih yang mau kita gali lagi dari dua narasumber yang luar biasa ini, tapi karena keterbatasan waktu, Kak Tarwis dan juga Kak Malis, mungkin sebagai penutup Kak, bisa disampaikan kira-kira apa yang menjadi pesan gitu, kerunduannya Kak Tarwis dan juga Kak Malis untuk anak-anak muda di Nusa Tenggara Timur, terkhususnya yang mau jadi seorang musisi gitu Kak. Dari Kak Malis dulu boleh? Bagaimana ya? Kalau memberikan kesan terkesan menggurui, saya lebih memilih kalimat mengajak. Mengajak. Saya mau mengajak semua anak muda yang ada di NTT, jangan tinggalkan budaya kalian, jangan tinggalkan hal-hal keibuan kalian. Karena seperti prinsipnya, tanpa ibu kalian tidak bisa apa-apa. Jadi jangan tinggalkan hal-hal keibuan kalian. Kurang lebih seperti itu. Kak, terima kasih Kak. Kak Tarwis. Kalau saya untuk pelaku seni juga di Kota Kupang, mungkin kita bisa bersama-sama lebih banyak mengeksplor budaya daerah, karena lewat karya seni itu lebih cenderung menarik banyak orang. Jadi jangan segan-segan mengeksplor sebisa mungkin seni daerah. Wah, keren. Thank you banget Kak Tarwis dan Kak Malis sudah berbagi bersama kita di Bapote. Nah, Axel, sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara.
Saya Abigail Hanas dan juga partner saya Selalu Balu. dan juga kedua narasumber kita Kak Tarwis dan Kamalis. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Bapote selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa. I heard that you settled down, that you found a boy and you're married now. I heard that your dreams come true. Guess he gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? I'd like you to hold me or hide from the light. I had to turn up out of the blue on a fight, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had to to my face and let you be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it looks enough, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. You know how the time flies only. Yesterday was the time of our life. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I had to turn up out of the blue on a fight, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hope you see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, the memories made. Who would have known how bittersweet